Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, pada pembahasan kali ini itu kita akan membahas materi baru, yaitu tentang mikrotik MTCNA. Nah, jadi pada pembahasan kali ini itu berkaitan dengan administrasi jaringan menggunakan mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa mikrotik merupakan salah satu vendor networking jaringan yang terkenal dan sudah banyak digunakan. Misalnya di kalangan atau di kantor atau di sekolahan dan masih banyak lagi. Nah, jika kita telah lebih dalam, di sini kita bisa search di aplikasi pencarian. Kita akan search yaitu mikrotik. Nah, jadi di sini mikrotik merupakan salah satu perangkat lunak ya, atau perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Nah, mikrotik ini juga menyediakan berbagai fitur dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data, keamanan jaringan, serta konfigurasi manajemen jaringan. Nah, di sini untuk mengawali pembelajaran mengenai mikrotik, kita akan belajar mengenai mikrotik MTCNA ya teman-teman. Nah, jadi mikrotik untuk MTCNA itu sendiri merupakan kepanjangan dari Mikrotik Certified Network Associate. Nah, di sini untuk mikrotik MTCNA sendiri itu sertifikasi ini itu dapat membantu network engineer untuk memahami dasar-dasar dari networking dan memberi nilai tambah pada networking, terutama pada jaringan mikrotik. Nah, di sini untuk materi yang lain kita akan belajar basic mikrotik serta basic konfigurasi jaringan dengan router OS dan sebagainya. Di sini nanti kita akan belajar tentang network models dan lain sebagainya. Di sini untuk pembahasan mikrotik MTCNA ini, ketika kita ingin menggunakan praktek konfigurasi, maka inference lab yang akan kita gunakan ialah menggunakan simulasi Pinet Lab ya teman-teman, seperti ini teman-teman. Nanti kita akan menggunakan simulasi Pinet Lab ketika akan mencoba mengkonfigurasi jaringan mikrotik ya teman-teman. Nah, jadi kalian harus tahu bagaimana cara menambahkan perangkat di simulasi mikrotik dengan varian vendor, baik itu perangkat Cisco mikrotik, Linux server, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai mikrotik MTCNA ya teman-teman, yaitu Mikrotik Certified Network Associate. Nah, di sini kita bisa lihat outline-nya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu apa itu mikrotik. Nah, jadi di sini kita akan membahas apa itu mikrotik. Jadi mikrotik merupakan sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, router, dan lain-lain. Nah, jadi di sini untuk mikrotik sendiri itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu software dan hardware. Nah, contoh dari software itu adalah router OS. Ini dapat menggunakan software Linux atau host dan lain sebagainya. Sedangkan hardware itu berarti perangkat keras ya teman-teman. Contohnya yaitu router boot. Jadi mikrotik itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu software dan hardware. Software itu perangkat lunak, sedangkan hardware itu perangkat keras. Jika software router OS maka dapat diinstal di PC ya teman-teman. Setelah itu mikrotik sendiri itu lokasinya pertama kali itu ada di Riga, Latvia, Eropa Utara. Setelah itu untuk moto mikrotik sendiri yaitu routing the world ya teman-teman. Jadi mikrotik ingin menghubungkan jaringan pada seluruh dunia. Nah, website resminya itu adalah mikrotik.com. Di sini kita bisa search ya teman-teman. Mikrotik.com. Jika kita ingin mencari tahu tentang mikrotik, kita bisa cari tahu di website resmi milik mikrotik. Kemudian mikrotik sendiri itu ditemukan oleh John Truly dan Ernest Reignis pada tahun 1996. Kemudian mikrotik memiliki perkumpulan yang dinamakan Mikrotik User Meeting atau MOM. Jadi di sini berisi tentang webinar yang mengenalkan berbagai fitur-fitur yang ada pada mikrotik. Acaranya umum ya teman-teman. Di sini juga memiliki website yang bisa kita kunjungi. Kita coba kunjungi website perkumpulannya ya teman-teman. Nah, di sini tertera berbagai macam perkumpulan yang diadakan oleh MOM sendiri. Kita akan coba lihat. Nah, di sini ada rincian kegiatan-kegiatan MUM yang sudah terlaksana, yaitu pada tahun 2021 dan bertempat di Jakarta, Indonesia. Kemudian ada juga acara-acara pada 2020, kemudian 2019. Nah,
kita bisa cek pada website mum.mikrotik.com. Nah, kemudian teman-teman ingin cari tahu materi-materi tentang mikrotik, di sini pada ensiklopedia mikrotik juga memiliki websitenya sendiri, yaitu wiki.mikrotik.com. Kita coba search wiki.mikrotik.com. Jadi kalau teman-teman ingin mempelajari tentang mikrotik untuk mencari materi-materinya, teman-teman bisa ke websitenya di wiki.mikrotik.com. Di sini banyak ya teman-teman. Kemudian mikrotik juga mengadakan forum ya teman-teman, di mana di dalam forum tersebut juga berisi mengenai diskusi dan juga konsultasi berbagai macam mengenai mikrotik, entah itu fitur-fiturnya atau yang lain sebagainya. Itu bisa ditanyakan pada forum tersebut ya teman-teman. Forum tersebut juga memiliki website, yaitu forum.mikrotik.com. Kita search jika teman-teman di sini mau mengajukan pertanyaan, konsultasi berbagai macam tentang troubleshooting atau lain sebagainya, teman-teman bisa tanyakan di sini. Namun ini websitenya menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman, teman-teman bisa sesuaikan saja. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tutorial mikrotik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang software dan ada yang hardware. Kalau yang software itu dia berbentuk seperti router OS, dan kalau yang hardware itu berbentuk seperti router board. Nah, jadi sistem operasi pada router board itu menggunakan router OS ya teman-teman. Jadi untuk router board ini masih ada hubungannya dengan router OS. Jadi meskipun dia berbeda, tetapi masih ada kaitannya satu sama lain. Kemudian di sini tujuan pembelajaran kita tentang MTCNA, yaitu yang pertama, mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Kemudian kita juga mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan berbagai macam troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Harapannya setelah kita mempelajari materi tentang MTCNA, kemudian kita mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Oke, sekarang kita masuk ke timeline mikrotik ya teman-teman, dimana pada tahun 1996 ini mikrotik baru pertama kali ditemukan atau didirikan. Kemudian pada tahun 1997 itu router OS software itu baru ditemukan, yang mana itu bisa diinstal di PC ya teman-teman. Kemudian pada tahun 2002 perangkat router board baru pertama kali ditemukan pada tahun 2002. Kemudian 2006 MUM atau Mikrotik User Meeting pertama kali diadakan di Prague, Czech Republic. Kemudian pada 2015, MUM terbesar diadakan di Indonesia, yang mana anggotanya yang mengikuti MUM ini sekitar 2.500 lebih ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sertifikasi mikrotik. Jadi, mikrotik itu menyediakan program pembelajaran sekaligus program sertifikasi untuk berbagai macam pembelajaran ya teman-teman. Di pada mikrotik itu ada banyak sekali pembelajaran yang sudah diatur secara terstruktur dan juga terfokuskan. Namun untuk pembelajaran mikrotik secara umum sendiri itu pada MTCNA. Jadi pada MTCNA nanti kita akan belajar mengenai berbagai macam fitur-fitur yang ada pada mikrotik secara umum. Nah, kalau teman-teman ingin terfokuskan pada salah satu pembelajaran, misal teman-teman ingin fokus pada routing, teman-teman bisa mengambil pembelajaran yang MTCRE. Atau misal teman-teman ingin fokus pada security, teman-teman bisa ambil pembelajaran di MTCSE seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti yang tertera di sini bahwa sertifikasi berjenjang, kalau belum lulus MTCNA maka belum bisa ikut ujian level engineer atau level berikutnya. Jadi umumnya terlebih dahulu baru kita bisa lanjut. Kemudian masa berlaku sertifikasinya itu selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jadi di MTCNA ini nanti kita akan belajar banyak hal, mulai dari pendahuluan hingga materi menyeluruh seperti firewall, wireless, DHCP, dan lain sebagainya. Namun jika teman-teman ingin terfokuskan pada suatu pembelajaran, teman-teman bisa sesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Misal di sini pada MTCRE itu membahas tentang routing. Teman-teman nanti akan belajar tentang bagaimana static routing atau dynamic routing dan lain sebagainya. Kemudian jika ingin difokuskan lagi, teman-teman bisa ambil di MTC ini untuk melanjutkan dari MTCRE. Setelah itu, jika teman-teman ingin fokus pada traffic control, teman-teman bisa ambil pembelajaran yang MTC TCE.
yang mana nantinya akan membahas tentang firewall, DHCP, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu ada MTCSE yang berfokus pada Security Engineer ya teman-teman. Selanjutnya ada MTCSWE yaitu Mikrotik Certified Switching Engineer, yaitu berfokus tentang switching, dan nantinya ada CSR dan lain sebagainya. Kemudian ada MTC IP version 6 Engineer, ini berfokus pada IP address version 6 dan nantinya akan dibahas di pembelajaran ini. Selain itu ada MTC UME yaitu Mikrotik Certified User Management Engineer. Ini membahas tentang bagaimana kita memanage user, misalnya pada hotspot kita memiliki banyak user, itu bagaimana cara memanage usernya dengan baik, itu akan dipelajari pada pembelajaran MTC UME. Selain itu ada MTC EWE yaitu Mikrotik Wireless Engineer, yang mana ini membahas tentang wireless seperti bandara-bandara atau hotel-hotel. Itu kan sudah banyak yang menggunakan wireless ya teman-teman. Nah, di sini sedangkan wireless sendiri itu terbagi menjadi dua, ada indoor dan ada outdoor. Kalau yang indoor teman-teman bisa ambil pembelajaran di MTC EWE. Kalau yang outdoor itu teman-teman bisa ambil pembelajaran yang MTC WE seperti point to point atau menghitung berapa jumlah bandwidth, itu teman-teman bisa ambil pembelajaran ini ya teman-teman. Lalu untuk informasi selanjutnya mengenai Mikrotik Certified Training Programnya itu apa saja, teman-teman bisa cek di website yang ini. Jadi intinya sertifikasi MTCNA itu digunakan sebagai modal utama sebelum teman-teman mengambil program pembelajaran lainnya. Jadi umumnya terlebih dahulu, baru kita bisa lanjut ke level berikutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu terkait ujian MTCNA. Jadi untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu registrasi di official web Mikrotik. Untuk sistem ujian MTCNA, yaitu jika teman-teman ingin mengambil secara offline, maka teman-teman bisa mendatangi tempat program learning centernya. Misal teman-teman ikuti idn.id. Nah, di situ teman-teman belajar tentang MTCNA bersama pakarnya. Kemudian teman-teman ingin mendapatkan program sertifikasi, maka teman-teman bisa mengikuti ujian MTCNA dengan mendatangi tempat learning center tersebut. Atau kalau teman-teman mau mengambilnya secara online, maka teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Namun biasanya untuk program sertifikasi Mikrotik itu perlu didampingi dengan Mikrotik Academy. Nah, kemudian online tesnya itu terdiri dari 25 soal yang dikerjakan dalam kurun waktu 1 jam. Nah, kemudian sistem penjawabannya itu pilihan ganda, baik itu single, multiple, ataupun trust atau false. Jadi tidak ada lab ataupun esai ya teman-teman. Kemudian soal setiap tes itu random dan bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Jadi teman-teman perlu sedikit tahu tentang bahasa Inggris agar teman-teman bisa mengerti dan memahami tentang soal yang diberikan. Kemudian untuk KKM-nya atau passing grade-nya itu adalah 60%. Jadi untuk yang nilainya 50% sampai 59% itu bisa dilakukan tes ulang atau second chance atau seperti remedial ya teman-teman. Kemudian syarat untuk menjadi Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan atau trainer, minimal nilainya itu harus 75% untuk associate level. Kemudian teman-teman bisa pilih engineer level atau pelajaran lainnya, misal routing, MTCRE atau MTCSE security, itu nilainya harus 75% agar teman-teman bisa menjadi Mikrotik Academy seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang pendahuluan pada Mikrotik MTCNA. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.